Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya kembali menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di pelosok tanah air, di desa maupun yang ada di kota. Saudara semua yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan di Amerika Serikat, senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat malam hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati kita semua. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri, untuk kami dapat melakukan tugas kami, tanggung jawab kami, dan seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan dari Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami, jamah hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Keluaran 13 ayat yang ke-17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun mengajarkan kita banyak hal, saudara. Perjalanan mereka diwarnai dengan drama dan kisah-kisah menarik untuk kita pelajari saat ini. Bagaimana tidak? Perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 40 tahun itu menunjukkan bagaimana Tuhan dengan penuh kesetiaan menyertai umatnya. Saudara, lewat perjalanan bangsa Israel ini ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah jalan kita berbeda dengan jalan Tuhan. Dalam Keluaran 13 ayat yang ke-17 dan 18 ayat di atas berkata, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara, perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan sebenarnya dapat ditempuh dalam waktu yang jauh lebih singkat. Namun Tuhan menuntun mereka melalui padang gurun. Tujuannya jelas disebutkan agar mereka tidak menyesal karena harus langsung menghadapi peperangan. Inilah gambaran perjalanan kehidupan kita, saudara. Terkadang jalan kita berbeda dengan jalan Tuhan. Sebagai manusia, terkadang kita menginginkan sesuatu yang mudah dan cepat. Namun dari kisah ini kita belajar bahwa jalan Tuhan adalah yang terbaik. Percayalah, sekalipun seringkali jalan Tuhan dan jalan kita berbeda, tetapi jalan Tuhan selalu membawa kebaikan bagi kita. Yang kedua adalah penyertaan dan tuntunan Tuhan. Keluaran 13 ayat yang ke-21 berkata, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudaraku, dari kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun, kita juga belajar mengenai penyertaan dan tuntunan Tuhan. Sekalipun jalan Tuhan seringkali berbeda dan tidak terselami, tetapi kita selalu dapat percaya bahwa penyertaan dan tuntunan Tuhan itu sempurna atas hidup kita.
Penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita, saudara, baik siang maupun malam, baik di jalan yang rata maupun yang berliku, baik di jalan raya maupun di padang gurun. Tuhan selalu ada bagi kita. Bahkan Tuhan telah sediakan rancangan yang penuh damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam Yeremia 29 ayat ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bagian kita adalah mempercayai penyertaan dan tuntunan Tuhan dengan jalan taat akan setiap perintah dan tuntunan Tuhan. Ketaatan inilah yang akan membawa kita sampai kepada rancangannya yang indah atas hidup kita. Dan yang ketiga adalah kesetiaan Tuhan. Keluaran 13 ayat yang ke-22 dikatakan, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, tiang awan dan tiang api adalah lambang kehadiran Tuhan bagi umat Israel. Alkitab mencatat bahwa tiang awan dan tiang api itu tetap ada dan tidak pernah beralih dari bangsa Israel. Hal ini menunjukkan betapa Tuhan itu setia terhadap umatnya, saudara. Sekalipun bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk dan kerap kali tidak setia kepada Tuhan, namun Tuhan tetap setia kepada umatnya. Demikian juga hidup kita. Sebagai manusia seringkali kita berlaku tidak setia, namun Tuhan tetap setia mengasihi kita. Kesetiaan Tuhan membuat kita kuat menghadapi kehidupan ini sekalipun harus melalui padang gurun. Di saat kita lemah dan hampir menyerah, ingatlah selalu akan kesetiaan Tuhan yang tidak akan pernah berhenti bagi hidup kita. Saudara, padang gurun adalah gambaran perjalanan kehidupan yang tidak mudah dan penuh dengan halangan serta rintangan. Dari kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun, kita dapat belajar mengenai jalan Tuhan, penyertaan dan tuntunan Tuhan, serta kesetiaan Tuhan. Padang gurun bukanlah tempat yang menakutkan, asalkan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih, bersyukur buat firman Tuhan pada saat malam hari ini, Tuhan, yang mengajarkan kami betapa Tuhan yang setia bagi kami, Tuhan yang senantiasa menyertai langkah kehidupan kami. Walaupun kami saat ini berada dalam jalan kehidupan kami, Tuhan, berada dalam dunia ini, namun kami bersyukur bahwa Engkau ada bagi setiap kami, ya Tuhan. Sekalipun jalan-jalan kami berbeda dengan jalan Tuhan, kami percaya bahwa jalan-jalan Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Ajar kami, Tuhan, untuk senantiasa taat atas segala perintah-perintah Tuhan, menaati segala apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Menerangkan firman-Mu dalam setiap hati kami saat malam hari ini, ya Tuhan. Ajar kami melakukan dengan setia. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi setiap kami yang mendengar program ini dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, di perantauan. Tuhan memberkati, Tuhan yang teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menyembuhkan saudara kami saat ini terbaring sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati saudara kami dalam rumah tangga mereka, keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Mohon penyertaan, penjagaan Tuhan malam ini, pimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat berjalan dalam segala terang firman Tuhan. Lindungi sertai dalam istirahat kami malam hari ini. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa dosa, kutuk dosa, kegelapan, dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, negeri kami, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati, tetap bersukacita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.